Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 2 konsep dasar sosiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Puspasari. Saya berasal dari kelas 2024C dengan NIM 115. Perkenalkan, nama saya Mustika Dwi Ayuranasari dari kelas 2024C dengan NIM 079. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zamzami dari 2024C, NIM akhir 112. Halo teman-teman, kita akan berbincang-bincang mengenai sosiologi dan juga isu-isu yang berkaitan dengan sosiologi. Di sini saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan narasumber Kak Amelia. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Fidratanti dari jurusan Sosiologi angkatan 2021. Selama kuliah ini saya mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama yaitu BEM Universitas, dan yang kedua itu organisasi mahasiswa daerah di daerah saya di Ngawi, yaitu namanya Forsmawi. Sebelum memasuki topik perbincangan utama kita, sebaiknya kita harus lebih dahulu mengerti mengenai pengertian dari sosiologi itu apa. Nah, boleh dijelaskan Kak, apa itu sosiologi? Ya, sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan sosial, dan interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena itu bisa memberikan wawasan yang mendalam mengenai struktur dan dinamika sosial. Seperti ilmu-ilmu lainnya, pada dasarnya sosiologi pastinya memiliki konsep dasar. Nah, apa sih Kak konsep dasar dari sosiologi itu? Ya, untuk konsep dasar dari sosiologi itu ada struktur sosial, sistem sosial, lalu individual, dan juga masyarakat. Nah, itu sih. Seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur nekat merampok dan menusuk pengemudi taksi online. Sebelumnya pelaku mengaku bagian dari komplotan rampok, namun belakangan alibi tersebut hanya karangan belaka. Mobilnya penyok, ketangkep. Kepolisian sektor Gunung Anyar masih mendalami keterangan seorang perempuan berusia 23 tahun yang nekat merampok seorang pengemudi taksi online di kawasan perumahan Gunung Anyar, Surabaya. Pelaku menusuk leher Pujiono dengan sebilah pisau dan membawa kabur mobil korban. Saat ditangkap warga, pelaku mengaku terdesak beraksi lantaran diancam oleh teman prianya. Kamu dari mana? Komplotan dari mana kamu? Saya diancam. Diancam sama? Cowok itu. Oh, sama cowok yang nunggu di Galaksi, ada cowoknya berarti? Di Galaksi ini. Galaksi Mercy ini tak? Berbekal keterangan awal pelaku, pihak kepolisian pun mengembangkan kasus ini. Namun belakangan terkuak bahwa alibi itu hanya karangan belaka. Satu tim kita bergerak ke belakang Galaxy Mall karena alibi dia awalnya tadi teman-temannya standby-nya di sana, makanya kita susuri belakang Galaxy Mall, ternyata tidak ada apa-apa. Pengakuannya ini baru sekali atau memang sudah beberapa kali melakukan seperti itu? Baru sekali melakukan ini, dan dia karena kepepet uang ingin bekerja sekaligus liburan di Australia. Korban pengemudi taksi online yang menderita luka tusuk kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur nekat merampok dan juga menusuk pengemudi taksi online. Dan untuk mengetahui kronologis peristiwa perampokan tersebut, sudah terhubung bersama kami Ibtu S. Harsha Fahroni, Kapolsek Gunung Anyar. Selamat pagi, Pak Harsha. Selamat pagi, Mbak. Oke, Pak Harsha, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya pelaku ini, perempuan ini siapa? Apakah memang benar bagian dari komplotan? Gimana, Mbak? Pak Harsha, informasi yang pihak kepolisian dapatkan ini seperti apa? Apakah memang pelaku perempuan ini merupakan bagian dari komplotan perampok? Ya, saya luruskan di sini, Mbak. Jadi pelaku ini ML, 23 tahun, seorang perempuan
dia beraksi seorang diri. Jadi tidak ada komplotan maupun teman yang seperti yang beredar di media massa. Jadi tidak ada, saya yakinkan dia beraksi seorang diri. Oke, lantas apa yang menjadi motif dari pelaku ini melakukan perampokan terhadap pengemudi taksi online ini, Pak Harsha? Motifnya dia ingin menguasai mobil driver taksi online ini, yang rencananya dia akan jual melalui website online harga 50 juta rupiah, kemudian uangnya akan dia gunakan untuk liburan sekaligus bekerja di luar negeri. Oke, baik, itu motifnya. Tapi Pak Harsha, kami ingin tahu bagaimana kondisi dari korban saat ini. Ya, korban saat ini sudah stabil. Kemarin sempat dirawat intensif di ICU, namun tadi malam sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Lantas bagaimana kemudian pihak kepolisian mengetahui kronologis kejadian? Apakah berdasarkan keterangan dari pelaku ataupun saksi-saksi untuk mengetahui kronologis kejadian ini seperti apa, Pak? Untuk kronologis pastinya kita dalami. Yang pertama pasti tentu dari pelaku sendiri, kemudian didukung dengan analisa dari HP-nya maupun dari lini massa, HP, dan lain sebagainya, Mbak. Oke. Rencananya kendaraan atau mobil ini, rencana dari pelaku ini mau dijual kemana, Pak? Ya, dia jual melalui situs online, melalui website, karena dia kebanyakan dari rencana maupun yang akan dia lakukan ini, dia belajarnya kebanyakan dari internet. Oke. Apakah pihak kepolisian sudah mendalami latar belakang atau background dari pelaku ini? Apakah juga kerap melakukan aksi serupa sebelumnya, Pak Harsha? Ya, setelah kita dalami, jadi pelaku ini hanya kali ini tidak pernah melakukan hal-hal yang semacam ini sebelumnya. Backgroundnya apa, Pak, sebelumnya, latar belakang dari pelaku ini? Pelaku ini mahasiswa, lulus tahun 2022, kemudian sempat bekerja juga, akhirnya resign, dan saat ini tidak bekerja. Oke. Ancaman hukuman terhadap pelaku ini apa, Pak Harsha? Kita kenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Ibtu S. Harsha Fahroni atas waktunya di Kabar Utama Pagi. Terima kasih, Pak, semoga sehat selalu. Begal 15 lokasi di Surabaya ternyata masih anak-anak. 2 pelaku begal bersajam yang telah beraksi di 15 TKP di Surabaya masih berumur anak-anak. Alhasil, walaupun sudah beraksi di banyak lokasi dan membawa senjata tajam, keduanya diproses dengan aturan hukum khusus anak-anak. Kapolsek Lakar Santri, Kompol Hakim menjelaskan, pelaku pembegalan di Lakar Santri, Surabaya pada Kamis 22 Juni 2023 kemarin beranggotakan 3 orang dalam satu komplotan. Mereka adalah Yunus 19 warga Tambak Ringsing, Kabean Cantikan, KS 16 warga Balongsari, dan PR 17 warga Karangpoh. Waduh, yuk opo komentarmu, Rek? Untuk pertama-tama pertanyaannya itu mengenai bagaimana dari sudut pandang sosiologi mengenai peristiwa begal yang sekarang ini marak terjadi di Surabaya. Iya, kalau dari perspektif sosiologi ya, begal di Surabaya itu dapat dilihat dari manifestasi yang dimana itu adanya ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial dan juga dari ekonomi ya. Terus juga kalau begal itu kan mencerminkan krisis yang dimana individu itu nanti menjadi kurang nyaman lah kalau ingin keluar, apalagi kan di jam rawan begal ya, di siang atau malam hari seperti itu. Untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kasus begal ini meningkat di Surabaya ya, Kak? Oh ya, untuk yang pertama itu yang lebih utama mesti itu ya tentang kemiskinan dan pengangguran ya. Nah, itu kan
bisa mendorong individu itu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti itu ya, karena kan mungkin itu sebagai jalan pintas mereka sih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu juga pendidikan yang rendah itu kan bisa mengurangi peluang kerja dan akhirnya mungkin dari diri ingin terlibat lah dalam tindakan kriminal itu. Dan yang terakhir yang utama ini lebih ke kurangnya penegakan hukum sih. Jadi kan masyarakat itu ngerasa kayak kok hukum ini masih kurang berjalan lah, terutama seperti itu. Oh, baik Kak. Untuk pertanyaan ketiga, seperti yang kita ketahui kan daerah Surabaya masih terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Nah, itu apakah ada pengaruhnya terhadap kasus begal yang terus meningkat di Surabaya ini ya Kak? Oh ya, pengaruhnya kan terutama ada hubungan ya pasti antara isu begal itu dengan kemiskinan. Nah, di mana kemiskinan ini tiap individu itu pasti kayak merasa ya mungkin ini sebagai jalan pintas mereka juga ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kayak lebih ingin ya ikut seperti tindakan kriminal itu sih. Jadi kayak mungkin sudah mentok lah ya ekonominya, jadi ya udahlah mending ikut jadi begal kayak gitu sih. Karena merasa seperti lebih mudah seperti itu ya Kak ya? Iya, benar. Untuk pertanyaan keempat, setiap tindakan kriminalitas ataupun penyimpangan sosial pastinya memiliki dampak sosial bagi masyarakatnya kan Kak? Iya. Nah, itu untuk kasus kriminalitas begal di Surabaya ini apakah ada dampak untuk sosial dan juga masyarakatnya ya Kak? Ya pastinya ada sih ya, karena kan begal ini sangat marak ya. Iya. Nah, untuk dampak sosialnya itu sih menurutku ya yang pertama itu ketidakamanan. Jadi kan masyarakat ngerasa terganggu, kayak terancam gitu kan, jadi takut kalau nanti gimana waktu pulang, kayak aktivitas di luar gitu kan ngerasa terganggu ya, apalagi di jam begal gitulah. Nah terus ya selanjutnya ada keterasingan sosial yang dimana itu nanti masyarakat jadi merasa tertutup kan, kayak curiga, ada rasa curiganya antar sesama, itu kan bisa mengurangi interaksi sosial mereka. Terus dan yang terakhir itu ke trauma ya lebih tepatnya, apalagi korban begal, terus juga masyarakat yang menyaksikan itu jadi ngerasa trauma, terutama dalam hal psikologis. Ya Kak, setiap tindakan kriminalitas maupun penyimpangan pastinya memiliki solusi yang untuk menyelesaikannya kan Kak ya? Yeah. Nah itu untuk dampak dari begal di Surabaya ini apakah ada solusi yang dapat diambil gitu? Ya pastinya ada solusi ya. Yang pertama itu peningkatan penegakan hukum ya, biar sistem peradilannya itu lebih baik lagi. Terus juga dalam pendidikannya itu masyarakat diberi edukasi lah, seperti sosialisasi bagaimana sih caranya kita untuk selalu waspada terutama dalam tindakan kejahatan. Terus juga ada program pemberdayaan ekonomi seperti adanya pelatihan, terus juga peluang kerja yang dimana nanti masyarakat itu bisa lah mengikuti sesuai skillnya untuk mengurangi kemiskinan di masyarakatnya itu sih. Terima kasih untuk Kak Amalia telah meluangkan waktunya dan juga memberikan kesempatannya untuk hadir, dan juga terima kasih untuk ilmunya yang sangat berguna untuk isu-isu mengenai sosiologi seperti begal yang ada di Surabaya dan juga ilmu-ilmunya yang mengenai sosiologi. Ya, sama-sama.